Jika bungamu kembang di dalam taman, ambilkan air lalu kau siramkan. Jangan biarkan bungamu merana, merambat tanah sejadi-jadinya, dipijak orang tanda tak guna. Jika bungamu kembang di dalam taman, ambilkan air lalu kau siramkan. Jangan biarkan bungamu merana, dihantam panas sejadi-jadinya, dipijak orang tanda tak guna. Jika bungamu mewangi restu, suntinglah segera dengan kata mesra. Jangan ditunggu bungamu yang lain, nanti ambil si orang lalu. Kecewa kau dulu karena cemburu. Oh, insan yang tiada merasa betapa indah maknanya, tidak menghiraukan bunga. Oh, insan yang pandai menilai akan keindahan warna aneka bunga. Sungguh beruntung bunga yang dijaga, dibumi dan disiramilah juga oleh orang yang bijak dan mengerti. Dijaga bunga sepenuh hati dari godaan si kumbang ganti. Oh, insan yang tiada merasa betapa nikmat harunya, tidak menghiraukan bunga. Oh, insan yang pandai menilai akan keindahan warna aneka bunga. Sungguh beruntung bunga yang dijaga, dibumi dan disiramilah juga oleh orang yang bijak dan mengerti. Dijaga bunga sepenuh hati dari godaan si kumbang ganti, dari godaan si kumbang ganti, dari godaan si kumbang ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam sehat. Bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, yaitu dasar negara kita, di mana merupakan hasil pemikiran, budi dan daya dari para founding fathers bangsa Indonesia, maka Jakarta Lounge bincang berendang pada malam hari ini spesial untuk 1 Juni, yaitu 60 menit lebih akrab dengan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bersama
Bang Iwan Henry Wardana. Assalamualaikum. Yang suaranya tadi sudah kita dengarkan sangat merdu melantunkan lagu Untuk Bungamu. Modal nekat. Boleh diceritain nggak Bang? Ini sebetulnya apa sih metafornya? Kayaknya dalam banget ya, Untuk Bungamu. Ya, ini lagu lama ya, lagu lawas gitu. Ini dinyanyikan oleh Mas Habi. Mas Habi itu salah satu seniman dari Betawi. Dia tokoh besar, musisi besar, namun sayangnya wafat di usia yang relatif muda. Kalau nggak salah sebelum 40 tahun, 37 tahun. Dia tinggal di Tanah Abang kalau nggak salah. Jadi banyak sekali karya-karyanya dan salah satunya lagunya adalah Untuk Bungamu. Untuk Bungamu. Untuk Bungamu ini sebetulnya menceritakan apa nih Bang? Kayaknya apa syairnya ini kalau Bagus ya, syair. bagus banget Bagus, syairnya. Ini berkisah tentang apa ini Bang? Jadi ini semacam nasihat ya. Jadi nasihat dari untuk ayah yang menceritakan kepada anaknya. Oh, dari terutama yang ayah. Ayah nih ceritanya nih. Kalau Ayah, bunga pasti anak gadis perempuan. biasanya ya. Ada kekhawatiran dari seorang ayah yang memberikan perhatian kasih sayang dari mereka selaku orang tua ya dengan ibunya terhadap anaknya yang semakin lama semakin besar, semakin mekar. Kekhawatiran itu supaya tidak salah pilih. Tidak salah pilih. Jadi ini bahasanya sebenarnya dari si pencipta, tapi juga dinasihatin kepada kawan atau saudaranya apabila punya anak putri dijagalah dengan baik. Kemudian ya dinasihati anaknya atau putrinya itu supaya jangan salah pilih. Nanti digigit sama si kumbang janti. Ini kumbang-kumbang janti di belakang. Supaya ini bukan. kumbang-kumbang nakal. supaya teman-teman putri ini menjaga dirinya baik-baik. Betul. Jadi ibaratnya tabung gas, segelnya jangan sampai dibuka tutup. ya, jangan dibuka sembarangan. Yes, kalau betul. dibuka nggak bisa ditukar. Do not accept if the seal is broken. Oke. Yang artinya Minum air mineral itu hati-hati. Kalau Bang Iwan ini kan menggawangi Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau yang aku tahu dulu itu kan gandeng tuh Bang, Dinas Pariwisata dengan Kebudayaan. Nah, kalau sekarang ini dipisah. Iya, Bukan pecah kongsi kan Bang? Bukan pecah kongsi. Ya. Jadi orang tua kita, pimpinan kita Pak Gubernur memandang perlu untuk membagi tugas antara peran dinas dulunya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, membagi menjadi Dinas Pariwisata bergabung dengan Ekonomi Kreatif, kemudian kami secara mandiri menjadi Dinas Kebudayaan. Jadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di atasnya lagi pemerintah pusatnya ada Kementerian Parekraf namanya. Oh, Kementerian Parekraf. Ya, jadi mereka bagiannya tentu bagaimana meningkatkan perekonomian, penghidupan yang lebih baik dengan meningkatkan pendapatan atau penerimaan dari sektor kepariwisataan dan juga ekonomi kreatif. Kreatif. Kalau kebudayaan sendiri bagaimana Bang? Kebudayaan lebih kepada arah bagaimana menjaga kehidupannya. Jadi yang satu menambah penghidupan, sedangkan kebudayaan lebih menjaga kehidupan. Seperti ini kita menjaga, kemudian mengembangkan semua kegiatan dalam hal seni dan budaya. Kemudian kita kembangkan seperti sekarang dalam konsep virtual streaming. Thank you banyak untuk Sawi Project. Thank you so much. Hebat Sawi Project. Oh, jangan lupa di belakang Rules Band. The Rules Band. Oke, tepuk tangan dulu untuk The Rules Band. Mungkin gak apa-apa biar kita sekali OP Studio. Dan sebelah kanan abang ini sepertinya saudara ketemu besar. Ya. Rangga Wardana. Ada Wardananya ya. Oke. Tapi yang satu pakai hat, satu tidak pakai hat. Sama lah. Kita cuma beda seragam aja. Sama. Supaya kita sedikit pintar Bang. Mungkin definisi kebudayaan dalam pandangan abang sendiri, kebudayaan itu apa sih Bang? Jadi kebudayaan itu banyak hal ya. Artinya banyak sekali tafsir yang atau mengartikan atau definisi dari kebudayaan itu sendiri. Kalau kami memang berpegangan kepada Peraturan Gubernur nomor 149 tahun 2019. Tapi dari sisi
macam-macam ahli, misalnya seperti zaman dulu namanya Ki Hajar Dewantara, itu pahlawan kita. Kebudayaan disampaikan bahwa kebudayaan adalah budi manusia dalam hidup bermasyarakat. Nah ini sangat menarik, artinya bahwa semua pola cipta, rasa dan karsa dari masyarakat atau dari manusia itu yang terus-menerus diterapkan menjadi kebiasaan, maka itu dijadikan sebagai budaya atau kebiasaan buat sekelompok atau komunitas orang. Nah ini kalau dari skala perkotaan agak panjang ngomongnya. Oke, nggak apa-apa. Secara general aja supaya juga kita di sini menambah pengetahuan Bang. Karena memang tujuan dari acara ini sebetulnya menyebarkan informasi yang positif. Kebudayaan lebih kepada dari hasil permufakatan dari sekian banyak perbedaan pendapat, konflik, kemudian juga perbedaan kepentingan yang akhirnya menjadi satu permufakatan. Permufakatan dalam arti kata punya kompromi, kemudian diterjemahkan menjadi sebuah strategi dan diterjemahkan lagi menjadi sebuah kegiatan. Dan itu berulang. Dan itu berulang. Dari skala perkotaan, kegiatan-kegiatan ini misalnya hasil perbedaan pendapat antara Pemprov DKI atau penyamarataan, penyelarasan rencana kerja dengan DPRD diterjemahkan menjadi sebuah kegiatan yang tentu saja menjadikan penghidupan atau kehidupan dari masyarakat dan juga kotanya menjadi lebih baik. Output dan outcome. Nah, kebiasaan-kebiasaan dari hasil permufakatan atau kebijakan yang terjadi, yang keluar, itu menjadikan ciri dan karakter kota dan warganya itu sendiri. Ya. Nah, itulah yang disebut kebudayaan secara harfiahnya seperti itu. Kita beri tepuk tangan dulu dong, nambah pinter kan? Aduh. Ini sebetulnya 20 SKS ini dalam 1 jam ya, dalam 1 jam. Sekali, Jadi, banyak sekali. emang karena ngomongin kebudayaan memang nggak bisa dibangun dengan monodisiplin. ya. Jadi banyak sekali disiplin ilmu yang masuk. Dan dalam segala sendi kehidupan kebudayaan itu sendiri juga ada di dalamnya. Betul. Misalnya saya ilmunya akuntansi, ekonomi, ilmu falak, ilmu apa itu? ilmu falak tuh ilmu perbintangan. Perbintangan, betul. Jadi dia ilmu falak. Kalau saya ilmu kudu, ya. Kudu untung pokoknya. Saya punya ilmu ngilang kok Bang. Jadi ini banyak sekali ilmu yang memang dijadikan berbagai macam pihak sehingga menjadi sebuah konklusi atau permufakatan untuk mengembangkan kebiasaan menjadi lebih baik. Itulah kurang lebih kebudayaan itu seperti apa. Dan pastinya konstruktif. Oke, Jelas. menunggu kamu. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika bukan kepada
Pada siapa rindu ini kan ku beri, pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Di sini. Ku sayang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi, aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Coba Hebat dong. nih. The Rules yang hebat. Oh, dari Dinas Kebudayaan mana suaranya, mana coba? Ada 10.000 di sini. Wah, tepuk tangan dulu. Gak nyangka ya ternyata ya suaranya seperti Anji. Lebih bagus. Lebih bagus lagi. Lebih bagus Judika dan lebih bagus yang lain. Saya mau nyanyi lagu Judika tadinya. Judi gitu. Oh, kau. Jadi begini Bang, kembali melestarikan kebudayaan Jakarta nih terutama Bang ya. Itu kan bukan dengan berbagai macam bentuk yang beraneka ragam turunannya. Itu bukan hanya bentuk budaya dan seninya aja yang harus diperhatikan, tetapi juga termasuk pelaku seninya. Jelas. Nah, ini menurut Bang Iwan gimana nih? Ya, pelaku seni itu atau pekerja seni atau pegiat seni itu merupakan orang yang memiliki bakat, memiliki minat di bidang seni dan budaya. Yang membedakan adalah dengan orang lain tentu saja penjiwaannya yang lebih dipentingkan di dalam setiap segi kehidupannya. Jadi dari misalnya begini, artis dalam bahasa Inggris kan artis ya, senimannya. Artis. Artis itu ada performers, ada workers. Performers itu yang tampil. Kalau workers yang bantuin. Tapi mereka adalah pekerja dan pegiat seni yang punya luar biasa, yang memiliki bakat, yang ingin ditampilkan kepada orang lain sebagai bentuk ekspresinya. Dan ini perlu diapresiasi oleh semua pihak. Dan peran pemerintah adalah sewajarnya memberikan fasilitas yang baik, kemudian memberikan ruang untuk mereka untuk melakukan ekspresi berkesenian. Jadi jangan sampai terlewat. Kalau kita tidak memperhatikan para pekerja seni, berarti kita tidak menginvestasikan seni dan kebudayaan kita untuk masa depan. Luar biasa Itu sekali. dia. Dan sebetulnya juga itu sinkron dengan apa yang ditekadkan Pak Gubernur bahwa membangun kota Jakarta itu bukan hanya membangun fisiknya saja, akan tapi juga ada adab, ada peradaban di situ yang dilestarikan. Betul. Dan ini bukti bahwa sebetulnya dengan adanya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan Bang Iwan yang saling menyambangi para pegiat seni, yang saya tahu pelaku seni juga Abang ini muter, yang saya tahu. Ya, Keliling, emang tugasnya, emang menjemput bola. Sama dari kawan-kawan Sudin Sudin wilayah yang lain juga begitu. Iya, Ya, saya juga melihat di medsosnya juga rajin bapak-bapak ini mengunjungi pelaku-pelaku seni. Iya. Ini mungkin bukti bahwa ada kehadiran Pemprov DKI, komitmen Pemprov DKI untuk memperhatikan pelaku seni di DKI Jakarta, Bang. Jelas. Jadi memang kita berbeda dengan skema yang mungkin terdahulu di mana kita
lebih ke arah menjemput bola atau memberikan perhatian kepada para pekerja seni dan juga tentu saja mereka yang mampu menjaga, melestarikan dan juga mengembangkan. Fungsi kami di Dinas Kebudayaan dengan para sudin di bawah kepemimpinan para kasudinnya itu terjun ke lapangan untuk membuktikan bahwa mereka masih menjaga dan melestarikan itu. Dan harus dipastikan oleh pemerintah bahwa mereka bukan hanya memberikan tontonan, seperti sekarang bukan hanya memberikan tontonan, tapi juga memberikan tuntunan. Itu pesan-pesan Pak Gubernur tuh. Tontonan dan tuntunan. Iya. Kita catat ya, Harus. tontonan dan tuntunan. Oke. Artinya memberikan adab, memberikan kebiasaan yang baik, memberikan pembelajaran buat generasi berikutnya untuk lebih cinta dan peningkatan minat bakat pada seni dan budaya. Itu yang penting sih. Iya, betul. Karena bisa dibilang bahwa DKI Jakarta ini adalah miniatur Indonesia. Betul. Ada rupa-rupa pelaku seni, ada rupa-rupa peran, ada rupa-rupa bentuk seni budaya dan turunannya seperti sebuah panggung sandiwara. Ini lagu Panggung Sandiwara. Wah, ini benar-benar teater nih. Ini seni teater nih, Panggung Sandiwara. Dikerjain Sabi Project. Bismillah. Panggung sandiwara. Oke, Panggung Sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, cerita mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajah dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Bikin kita terbahak-bahak, perang bercinta bikin orang mabuk kepayan. Dunia ini penuh peranan, dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Terbahak-bahak, peran bercinta bikin orang mabuk kepayan. Dunia ini penuh peranan, dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa
Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Oh, mengapa kita bersandiwara? Mr. Iwan Hendry Wardana. Ladies and gentlemen. Aduh kok aduh Bang, belum juga diapa-apain. Ini baru setengah loh Bang, penyiksaannya. Hebat nih hostnya. Belum. Coba minum dulu. Ini udah 7 hari 7 malam. Oke, tukang gendang masih on. Oke, siap. Sebetulnya yang deg-degan itu yang di belakang Bang. Kita jangan tegang ya. Iya. Biasa-biasa Kalau aja. dia tegang, sticknya bisa kemana-mana. Terima nasib. Terima nasib ya 1 jam ini. Relax sama Dinas Kebudayaan. Ya, siap. Oke. Oke, baik Bang. Waktu pandemi kemarin nih, ini kayaknya ada giat-giat juga ya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI. Kalau nggak Ya. salah waktu itu sempat ada bansos ya. Ya, betul. Ada bagi-bagi. Makasih ya Bang. Ya, Ya. ada beberapa teman yang dapat juga. Terima kasih banyak. Ya, Bagus lagi bungkusnya pakai pita. amin. Idenya dari mana itu Bang? Iya, pada awalnya memang kita sangat confident ya. Kita kan dibentuk Dinas Kebudayaan tuh dari Januari 2020 berbagi tugas itu. Kemudian Januari, Februari kita sangat percaya diri bahwa kita bisa membantu optimal untuk para pekerja seni dan budaya, terutama menjadi ruang lingkup Dinas Kebudayaan. Tapi apa daya di bulan Maret 2020, Indonesia khususnya Jakarta terkena wabah pandemi COVID-19 yang tentu saja banyak aspek-aspek kehidupan, terutama adalah para pekerja seni dan budaya terkena imbasnya. Mereka dilarang melakukan kegiatan atau dibatasi dalam hal ini untuk melakukan kegiatan ekspresi berkesenian yang di luar ruang. Nah, Padahal ini yang biasanya itu pasti auto krumun biasanya kalau seni ya dan budaya pastilah ini. karena kan orang ingin menampilkan kemampuannya secara optimal. Dan biasanya para penonton atau audiens itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari performance mereka kan gitu. Tapi dengan kondisi serba keterbatasan membuat mereka juga harus mencoba untuk memulai kebiasaan yang baru. Dan ini Dinas Kebudayaan menjadi sebuah perhatian utama, terutama bagaimana memberikan perhatian kepada mereka di tengah kondisi seperti itu. Dan di awal malah kita, alhamdulillah terima kasih para kepala sudin, para kepala bidang, dan juga kepala unit pengelola, kita semua seluruh staf Dinas Kebudayaan urunan. Jadi luar biasa, tepuk tangan dulu teman-teman. urunan. Ini sebenarnya nggak boleh disampaikan. Tapi sebagai bentuk pedulian gitu. Dan kami juga tidak menyangka bahwa nilainya pada awalnya senilai lebih dari 130 juta rupiah pada waktu itu. Dan itu di luar perkiraan. Artinya memang ada bonding yang sangat kuat dari kawan-kawan Dinas Kebudayaan kepada para pekerja seni budaya itu. Dan kemudian kita berupaya optimal untuk mencari alternatif pemasukan lain, dalam arti kata bentuk kepedulian lain kepada mereka. Dan alhamdulillah keresahan sosial mereka, para pekerja seni itu sekarang lambat laun sudah bisa cooling down. Kita berikan fasilitas, kemudian juga ada pendekatan konsep dan manusiawi yang sangat baik dari para kepala UP, unit pengelola maupun suku dinas kepada mereka. Saya berterima kasih kepada mereka lah. Oke, kita beri aplaus dulu teman-teman. Jadi luar biasa itu urunan ya Bang ya, itu spontan. Ya, setelah itu banyak sekali, setelah kita lihat kepedulian itu banyak tuh badan usaha, kemudian secara CSR itu membantu Dinas Kebudayaan, kita bikin, kita bantu. Jadi karena dimulai dulu dari dulu. Dinas Jadi Kebudayaan. harus ada triggernya juga, stimulan buat mereka.
Ya mudah-mudahan walaupun tidak bisa menjangkau semua, tapi paling tidak kita bisa memberikan perhatian untuk mereka, dan mudah-mudahan bukan tahapan, jangan itu terus. Artinya Ya. mereka harus ada kemandirian dan kita harus fasilitasi lebih itu sih. Jadi sebetulnya ketika ada pandemi ini pasti ada formula baru dari Dinas Kebudayaan bagaimana meng-create Yes. apa giat yang selama ini apa tatap muka langsung jadi hibrid ya dengan digital. Ya. Dan mungkin sebelumnya gini Bang, jadi kita juga mau memberikan giveaway untuk teman-teman yang sedang menyaksikan acara Jakarta Launch pada malam hari ini. Kirimkan 10 swafoto kalian, selfie kalian berlatar belakang Jakarta Launch malam hari ini. Akan ada 10 tote bag lucu dari kami. Tolong kirim selfie kalian ke nomor 0821 5959 6639. Saya ulangi 0821 5959 6639. Kirim foto selfie kalian berlatar belakang Jakarta Launch pada malam hari ini. Akan ada 10 foto selfie terbaik yang dipilih oleh Mimin kami. Terima kasih. Terima kasih Mimin. Catat ya nomor Mimin 0821 5959 6639. Jangan curhat sama Mimin. Kirim fotonya. Kirim fotonya. Kirim foto. Akan ada tote bag lucu buat kalian. Begitu Bang. Oke, kita isi dulu dengan Mimin Suhirmin. Kekasih Bayangan. Kekasih Bayangan. Oke. Kita isi dulu dengan Kekasih Bayangan. Padamu pemilih hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punya ikatan. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku
kekasih bayangan untuk menemani saat kau rasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri. Tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau rasa sepi. Tahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri. Cinta sendiri. Tar dulu, ayah mau pantun dulu nih. Kagak ada hujan nyok, main layangan. Cakepnya mana? Ulang. Kagak ada hujan nyok, main layangan. Cakep. Jangan lupa tuh bawa benang gelasan. Cakep. Hati ayah mah hancur berantakan. Dengar Bang Iwan nyanyi kekasih bayangan. Lebih baik kekasih bayangan daripada kekasih bayaran. Oh, Itu lebih tadi bagus. kekasih bayangan. Kekasih bayangan. Jangan inilah. Sadau dong, sadau. Sadau, sadau. Mungkin ada yang bisa dibacain nanti. Apa yang mesti baca? Oh, ada Oke. dibacain. Oh, oke. Udah ada komen-komen, mungkin komen-komen lucu berantakan. Iya, ini sudah banyak yang komen. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya bacakan. Mungkin belum bisa semuanya dibacakan karena banyak. Dari Fajar Harijaya, salam budaya Pak Kadis. Dari Rifki Albani, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dari Sri Kusumawati, mantap Pak Kadis. Dari Mariana Manaf, asik menikmati dan berdendang ria bersama Pak Kadis. Jakarta bangkit, seniman bangkit. Takbir. Yeay. Dari Arif Rengga, kasih jempol. Juga Rina terima kasih, Harlina. terima kasih. Dari Adi Setiadi, keren Pak Kadis yang satu ini, salut. Dari Ian Iskandar, salam budaya Pak Kadis Bud. Dari Esti Kamsu, mantul Pak Kadis. Dari Setiawan Ida 74, assalamualaikum Ida Sudin Timur hadir, salam budaya Pak Kadis. Ya. Dari Novel Pulau Gebang, keren Pak Kadis. Kasih. Dari Bagus Wirianto, keren Pak Kadis. Dari Teras Kopi Inspirasi. Oh, oke. Dari Aan Supriyadi, mantap Pak Kadis. Kapan-kapan mampir di Teras Kopi Inspirasi Bulak Rantai ya Pak. Oh, siap, siap. Waduh. Dari Haryo Sutanto dan Marianto Rianto ngasih jempol. Dari Kerak Telor Bang Ade mantul. Dari Budi Santoso keren abis. Dari Trip S kasih jempol. Dari Nengsi Yuningsih keren bener Pak Kadis ini, mantap. Dari Ahmad Prabowo Dirgantara, semoga dapat memberi manfaat bagi warga Jakarta. Amin. Dari Arif Rahman, keren Pak Kadis, jayalah kebudayaan. Dari Warsiningsih, luar biasa Pak Kadis kebudayaan. Dari Muhammad Fairza Maulana, mantul keren Pak, mantul keren habis Pak Kadis kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dari OP Ebeng, top Marco top dah. Oke. Nah, dari Daniel Gojali, mantap dah Babang Iwan, Babang good Iwan. luck for your life. Oke, good luck. Amin, ya Allah. Dari Cininta Karima, kece Pak Kadis. Dari Cucu, mantap Pak Kadis. Dari Aulia Cahya Kamila, mantul. Dari Dewi Alfalinda, mantap. Dari Melansa Putri. Dari Kober Sunbo, alhamdulillah keren Pak, salam budaya. Terima kasih. Dari Nasiki, salam budaya Kepala Dinas keren.
Dari Jai Zainuddin, Pak Kadis keren. Dari Estu Kinasi, dari Coko Story, dari Isman Sultan, dari Amalia Mustika, dari Isman Sultan, acara penuh edukasi dan informasi positif. Dari Doni Arinova, dari Onang Akbar, alhamdulillah mantul Pak, makin maju dinas kebudayaan, Amin. salam budaya. Makasih. Sementara itu dulu masih banyak sih Mbak, nanti dilanjut. Baik teman-teman, baik Minum teman-teman. Minum dulu. Jangan lupa untuk teman-teman yang sedang menyaksikan untuk foto selfie dengan latar belakang Jakarta Lounge pada malam hari ini, karena akan ada 10 tote bag lucu untuk kalian bawa. Kirim foto selfie kalian ke 0821 59596639. Iya. Akan ada 10 foto lucu keren yang dipilih oleh Mas Mimin kami, ya. Makasih Mas Mimin. Kasih Mas Mimin. Saya juga makasih juga untuk semuanya yang sudah melalui prokes ya, protokol kesehatan dengan baik, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik juga. Mudah-mudahan kita bisa mengubah air mata menjadi mata air. Amin ya robbal alamin. Iya dong. Kita harus bisa semangat, jangan pernah putus asa. Gitu. Jangan pernah mengharap kebetulan, jangan pernah mengharap keberuntungan. Tapi kita harus tetap usaha, upaya yang baik. Amin. Setiap usaha upaya itu jangan diharapkan ada keuntungan lebih dulu, tapi harus ada ridho dari orang tua, dari orang yang dituakan, supaya pekerjaan kita mendapat berkah. Amin. Itu Betul, luar tidak biasa. diberuntukkan tapi dimudahkan, di Dimudahkan. atas Amin. usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sebetulnya satu nih, boleh ya Bang kita kasih bocoran ya. Ya. Di awal pertemuan kita dengan Bang Iwan ini, kita kan sempet nih, Bang ayo dong ada kerjaan apa? Tahu nggak satu hal Bang Iwan bilang, create dong, create lah. Dan ini sebetulnya salah satu bukti dorongan Bang Iwan bahwa kita terpacu apa yang harus kita create. Yes. Kita ditantang waktu itu. Jadi sebetulnya bukan cuma kemudahan yang diberikan sama Bang Iwan pada saat itu, tapi juga tantangan kepada kami. Dan inilah kami buktikan. Lounge TV, Jakarta Lounge TV. Jadi sebetulnya formula ke depan itu kurang lebih kurang seperti apa Bang? Dengan harus ada pembatasan kerumunan, dengan otomatis semuanya kita harus digitalize. Ya, ini semacam revolusi, switching revolusi dari yang sifatnya normal menjadi sebuah normal baru. Dan ini tidak bisa dihindari lagi. Artinya bukan lagi keresahan dari para pekerja seni, tapi juga bagaimana mencari solusi dengan kondisi normal baru. Itu sudah pada tahapan itu sebenarnya. Artinya memang harus ada kreasi ide yang positif yang memberikan rasa semangat bahwa we can survive with all these conditions. Jadi itu menjadi satu pengharapan baru, suatu tantangan yang ada di depan kita bisa hadapi dengan pride dan kemampuan yang kita bisa miliki. Kemampuan kita itu harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sudah semakin maju. Apa yang dikerjakan oleh Jakarta Lounge TV adalah salah satu solusi untuk menjawab itu semua. Oke. Terima kasih buat fans di balkoni belakang, Yeah. depan semua. Oke, thank untuk you. Jakarta Lounge TV pada Yeah. ada nggak sih? Tapi Ada sih. ya hampir kita Hampir. hampir 60 menit lebih dekat dengan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bersama Hebat, Bang hebat. Iwan Henry Wardana. But I do very optimistic. It will be so easy like Sunday morning. Sunday morning. Waduh, kayak judul lagu nih. Kode nih. Easy. Oke, kita isi The Commodores ya. Kita coba ya, Inggris sedikit ya. Jangan Arabik ya. Easy ya. Oke. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I'm back stall and I borrow. That's why
Nobody put chains on me. I paid my due to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. Oh no, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to know the things I do alright. I wanna be free, just me, baby. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning, baby. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Alright. Tepuk tangan dong. Judulnya easy tapi nyanyinya difficult Iya ya. difficult ya. Heeh. Gimana nih? Sugasi nih. Masih ada yang mau dibacain Mati? Masih ada Oke, lagi. silakan. Monggo Mbak. Dari Miss Ari, keren banget Pak Kadis untuk Jakarta yang berbudaya. Dari Eka Lalasari, dari Wulandari Himawan, Pak Kadis always smart. Dari Anita Novianti, keren banget. Dari Sinta Mutiara Sari, mantul banget Kadis kebudayaan kita ya. Iya. Dari Isman Sutan, dari Sekar Intan, dari Lukman Hakim, dari Retno Aryati, dari Nur Laila Fitri, dari Yance Veriga Peduli Lingkungan. Tadi ada Nurlela tuh enak tuh. Nur Namanya. Itu Kode lagi kayaknya. Bang, itu bagian aja Bang. Iya, salah. Dari Yance Veriga, mantul dan keren Pak Kadis, salam 01 Ways. Amin. Ayo, Pak Yance Veriga. Ya. Dari Maria Sofia, salam budaya Pak Kadis, kreatif dan terus semangat, salam dari Mawar Budaya. Amin. Mawar budaya hebat. Dari Ruspandi, Dade, MPJ dan MPS hadir, salam budaya. Dari Noviatun Kasana, dari Dana Harja Sasmita, dari Agnes Teresia, dari Eis Neti, dari Sudin Jakarta Selatan, dari Nur Safriana, dari Isman Sultan, dari Rifandi, dari Lilis Erlina, Pak
Pak Iwan suaranya keren banget, bagus. Iya. Dari Lip sync. Dari Vera Yuvita, dari Galih Abi Kakam, dari Dia Perwita, dari Sudin But Jaksel, mantap Pak. Dari Joviatun Hasana SDN Jatinegara kaum 05 hadir, salam budaya. Salam budaya. Dari Line Dancer, mantap Pak Kadis kita dengan acara-acara seperti ini. Semoga dapat membantu para pelaku seni yang terpuruk akibat pandemi. Dari Aep Tursaman, dari Karl Saik Sibarani, dari Sinrai Tensei, dari Dul Halim Satpol Kelurahan Rabar, mantap Pak Satpol Kadis. PP, mantap. Ya. Dari Andika Dwi, dari Aep Tursaman, dari Hari Wibowo, dari Hen Surbark, dari Dewi Novi, request lagu Nurlela Pak katanya. Siap. Dari Rev Taiki, Nisa Sabian, I love you. Kok ada Nisa Sabian? Salah kamar nih. Itu kode. Kode ya. Sepertinya kode. Dari Yudi Heriana, dari Andika SH, dari Halim Azizir Umar, dari Rifandi, dari Isman Sultan, dari Cantik Naila, dari Halim Azizi, dari Ivan Madia Rizkiano, dari Azwar Anas Biro Perekonomian dan Keuangan, keren Pak. Semoga budaya Jakarta semakin maju dan pandemi segera berakhir. Amin. Dari Halim Azizi, dari Norviadi S. Husodo, Pak Kadis di era milenial katanya. Dari Ukar Saputra, dari Yu Yoko, dari Muhammad Anton, mantap perlu dicontoh untuk wilayah yang lain di luar Jakarta. Siap. Dari Nur Aini Eni, dari Ukar Saputra, dari Arif Prengga, nyanyi lagu Betawi juga dong Pak Kadis. Oh iya. Iya. Dari Yopi Bule, wah udah bisa rekaman nih Nah katanya. itu dia. Dari Kabul Akbar, Sanggar Lenong Kompak Cakung mengucapkan sehat selalu dan sukses selalu Pak Iwan. Amin. Ya. Pasti. Semua buat semua. Amin. Oke, tapi tadi itu ada idenya untuk rekaman boleh juga tuh Bang. Ya, jadi Enggak kan lah, kita kan pelayan publik lah, nggak usah pakai kasih buat yang artis-artis. oh enggak jadi Nanti, PR. Nanti iya. kan diiring nanti Pak Kasudin diiringi sama nanti grup yang mana. Oh, iya. Wah, itu kan biar jadi ini baru. Mudah-mudahan Dwiki Darmawan dengar, ADMS dengar. Ya kan. Ya. Ya, kalau mereka denger kita nggak diajak. Oh, diajak dong, masa nggak diajak? The rules. The band. rules. Oh, the Nah. rules band. Pokoknya Kan, the rules selalu ada the rules. Iya, Ada lagi Oke. dari Roy Cameron, Bang Kadis salah satu alumni terbaik Trisakti di Pemda DKI. Oh, Semangat my Bang goodness. Iwan. Semangat Bang Iwan, Terima tepuk kasih. tangan. Mungkin disapa dulu Bang alumni-alumninya, teman-teman Saya alumni. alumni S1-nya di Trisakti. Oh, Trisakti. Terima kasih banyak teman-teman Trisakti, Ika Usakti dan kawan-kawan yang benar-benar semangat ya dalam kondisi apapun mereka tetap kompak dan solid. Terima kasih. Terus juga dari Universitas Indonesia, Universitas Indonesia. juga ikut. Bahkan besok ada rencana untuk Disnatalis, mereka juga tengah mempersiapkan lebih-lebih, dan juga Majelis Taklim Darussalam juga ikut lihat katanya habis di tempat saya. Terima kasih Mudah-mudahan karena lah sudah katanya. menyaksikan. Ya udah, makasih banyak, begitu. makasih banyak. Dan kembali lagi Bang, bentuk komitmen untuk melestarikan kebudayaan di Kota Jakarta itu juga diwujudkan dengan merevitalisasi bangunan-bangunan heritage Iya. yang sekarang sedang berlangsung ya Bang. Betul, Mungkin betul. bisa diceritakan. Bang? Ya, memang kita harus memahami betul bahwa sebuah kota dibangun tidak dengan tiba-tiba. Artinya harus kita ketahui dulu sejarah bagaimana kota itu diciptakan dan berkembang. Berbeda dengan desa yang membangun secara alamiah, kota itu diciptakan. Artinya dihasilkan dari ide kreasi hasta karya orang-orang yang memang berkeinginan untuk tinggal lebih baik dan meyakini hidupnya akan lebih baik tinggal di kota. Karena itu, kota harus mampu menampung segala aspirasi maupun kebutuhan mereka. Nah, untuk itu Dinas Kebudayaan melihat bahwa kota Jakarta memiliki nilai sejarah yang tidak sebentar. Jadi wisata religi yang kita akan kembangkan nanti itu lebih mengarah kepada bagaimana bangunan cagar budaya yang akan kita kembangkan menjadi sebuah sarana wisata edukasi untuk masyarakat.
Saat ini kita ada Masjid Luar Batang, kita akan bangun sudah. Sudah. Masjid Luar Batang sebenarnya sudah. Mhm. Kemudian ke depan Masjid Al-Alam juga di Jakarta Utara, Cilincing. Kemudian Masjid Al-Mansur di Jakarta Barat, bismillah kita akan coba. Dan jangan lupakan juga ada Gereja Sion. Kemudian juga ada Gereja Immanuel, itu juga salah satu. Dan ini pelan-pelan bertahap ya kita coba untuk bisa merevitalisasi. Demikian juga aset-aset yang memang tidak dimiliki dan dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta. Banyak pihak pemerintah maupun swasta yang memilikinya, tapi kita melakukan upaya-upaya pendekatan untuk mereka memahami lebih baik tentang sejarah perkembangan kota Jakarta. Karena sebetulnya walaupun itu mungkin bukan dimiliki utuh oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi tetap itu juga representasi ikon dari kota Jakarta sendiri. Seperti mungkin Taman Ismail Marzuki yang sedang berlanjut sekarang, Bang. Taman Ismail Marzuki adalah sebuah tempat untuk melakukan ekspresi berkesenian dalam sisi yang paling atas ya. Artinya pemerintah bukan hanya melakukan investasi dengan nilai nominal sebenarnya ya. Kalau saya melihat bahwa Pemprov DKI Jakarta lebih mengedepankan investasi yang dikeluarkan itu berupa investasi kebudayaan. Artinya tidak terlalu mengharapkan ada feedback dalam arti kata profit yang berlebihan. Karena investasi kebudayaan itu bahkan tidak bisa dinilai dengan uang gitu ya. Hasil karya mereka itu terutama yang diciptakan di tim itu nantinya sangat tak ternilai harganya. Untuk itu segala bentuk kehidupan dan penghidupan mereka yang tinggal dan meyakini Taman Ismail Marzuki adalah tempat mereka bernaung itu harus menjadi perhatian utama dari pemerintah kita gitu. Amin. Termasuk Dinas Kebudayaan. Ya. Itu dia. That's a homework. Ya. It's a homework. Ngomongin kebudayaan panjang. Panjang betul dan tidak ada habisnya. Ada habis. Ditambah lagi sebetulnya karena memang pengetahuan dari Bang Iwan ini mengenai kebudayaan sangat banyak. Jadi ya siap-siap kalian sampai besok malam ya. Karena akan ngebahas ini full kita nih. Selayang Pandang. Tinggi rumput dari lalang, lama tak kupandang, hati dah bimbang. Lama tak kupandang, hati dah bimbang. Layang-layang, selayang pandang, hati dalam bagai berguncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Kalau tidak kelapa puan, tidak puan kelapa Bali. Kalau tak tuan, siapa lagi? Kalau tak tuan, siapa lagi? Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam bagai berguncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Kalau tuan pergi berburu, cari saya si kijang belang. Kalaulah tuan nasi kerindu, hatiku pula semakin bimbang. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa berguncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang.
Kalau Tuhan pergi berburu, cari saya si kijang gelang. Kalaulah Tuhan nasib merindu, hatiku pula semakin bimbang. Layang-layang, selayang pandang, hati dalam rasa berguncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Layang, 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 selayang pandang, hati di dalam rasa berguncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Ini lagu selayang pandang. Ini lagu selayang pandang. Waduh, hebat nih. Luar biasa. Kok bisa Abang kuat nih. gitu sih kalian tuh? Bis makan biskuat ya? Nyebut Kok bisa, merek. bisa sekuat macan soalnya. Bisa sekuat macan. Aduh, ya ampun, hebat. Karena memang mereka ini tadi push up dulu kan. Oh, Ustaz dulu ya. Mereka Hebat. push up dulu. Makasih ya. Makan terus. tahu tempe di belakang. Aku nggak makan gorengan 4 hari nih. Demi Minum es juga enggak ya? Minum es juga Minum enggak? es juga enggak. Karena makan makanan nggak ada huruf S-nya juga. Tempe kan nggak ada S. iya tempe nggak ada esnya. Betul. Berarti kalau minum susu jadi Iya. Kopi nggak ada S. Enggak bukan susu bukan Wuf wuf. Aduh, ampun nih. Jangan-jangan 60 menit udah lewat nih ya. Belum. Keburu imsak kali ini? Enggak. Masih 20 menit Oh, lagi, ya Bang. Allah. Alarmnya bunyi. Oke. Baiklah. Dalam rangka menuju ulang tahun Jakarta ke-494 nih, Bang. Tagline-nya Jakarta Bangkit. Ya. Nah, menurut Bang Iwan apakah sinergi dan kolaborasi menjadi kunci? Ya, itu pasti ya menjadi, karena memang tagline kita dari Pemprov DKI Jakarta, Jakarta Bangkit, menunjukkan bahwa ada rasa optimisme dari pemerintah bahwa kondisi seperti ini bisa diatasi. Gubernur dalam hal ini juga menyampaikan bahwa kita menjadi bagian dari kehidupan sejarah. Karena kondisi wabah pandemi ini untuk Jakarta bukan kali yang pertama. Dari zaman dulu juga wabah ini pernah ada. Dan ini menjadikan catatan khusus buat kita-kita yang tinggal di Jakarta bisa melaksanakan, bisa mengikuti, dan bisa menyesuaikan kondisi yang ada. Jadi Jakarta Bangkit adalah sebuah bukti yang harus benar-benar kita taati bersama-sama. Kita harus buktikan bahwa Jakarta akan survive dengan kondisi ini. Itu yang kita mesti pastikan. Jakarta akan survive dengan kondisi seperti ini, dan the next mungkin Jakarta bukan hanya sebagai tapi Jakarta sebagai destinasi utama wisata dan dengan segala kebudayaan yang ada di dalamnya ya Bang ya. Karena Jakarta itu nggak bisa terlalu banyak mengandalkan sumber daya alam kecuali dari sisi utara, misalnya Kepulauan Seribu dan lain-lain. Karena sumber dayanya yang ada adalah masyarakatnya atau warga Jakartanya yang bisa memberikan jasa atau kegiatan-kegiatan perekonomian, dan itu yang mesti kita fasilitasi. Jadi bukan hanya dinas kebudayaan, pastinya dinas-dinas lain juga harus ada kolaborasi dan sinergi. Betul. Jadi akan ada pengalaman yang menyenangkan ketika turis-turis mungkin pelancong itu ke Jakarta, bahwa nanti akan ngangenin kembali lagi ke Jakarta dan segalanya. Dan the last but not the least, harapan Bang Iwan ini untuk warga Jakarta, untuk pelaku seni dan juga untuk kebudayaan di DKI Jakarta? Ya, dari sisi kemandirian saya lihat bahwa para pekerja seni dan budaya itu sudah ada, walaupun tidak terlalu dominan dalam kondisi perekonomian. Tapi yang mesti menjadi perhatian kita semua adalah mereka sekarang tengah berupaya mencari cara untuk bisa ke arah kemandirian. Itu yang mesti dipahami. Sedangkan buat para pekerja seni budaya yang belum bisa memahami dalam arti kata kondisi yang sudah ada, adalah kewajiban buat semua pihak, bukan hanya pemerintah maupun juga badan usaha, untuk memberikan informasi yang terbaik kepada mereka, kemudian mensupport mereka dari segala aspek, bahwa kita bergerak bersama menjalani ini kehidupan dengan baik, dan
udah kita kehidupan normal baru ini harus kita hadapi dengan baik-baik, dan insya Allah Pemprov DKI Jakarta siap lahir batin khususnya Dinas Kebudayaan untuk membantu para pekerja seni budaya. Amin ya rabbal alamin. Kita kasih aplaus dulu Amin. teman-teman. Amin ya Allah. Oke. Closing seperti tadi yang diminta Nurlela. Oke. Nurlela. Aduh, ini special request nih. Special request Nurlela. Hai Nurlela, sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi gendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela, dengarkan kalipso dengan bongo. Ingin menari sajo, menari baduo, siapa yang suka? Nurlela memang cantik, siapa kenal lirik, hati batu jentik. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang saya rasaku di awal. Joget tari Melayu, Nurlela pun senang, mengayunkan ku tari serampan. Hai Nurlela, kalau dengar gitar kling 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 klang, tari apa tak pantang, Nurlela menantang. Apa suka mambo, kalipso dan caca, Nurlela memang cantik, siapa kenal lirik, hati batu jentik. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang saya rasaku di awal. Joget tari Melayu, Nurlela pun senang, mengayunkan ku tari serampan. Hai Nurlela, kalau dengar gitar kling 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 klang, tari apa tak pantang, Nurlela menantang. Apa suka mambo, kalipso dan caca, Nurlela memang cantik, siapa kenal lirik, hati batu jentik. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang saya rasaku di awal. Joget tari Melayu, Nurlela pun senang, mengayunkan ku tari serampan. Terima kasih The Roof Stand, Sapitri Wiguna. Demikian Canggih. Demikian Jakarta Lounge, bincang berenang spesial 1 Juni pada malam hari ini.
dengan tajuk 60 menit lebih dekat dengan Bang Iwan Hendri Wardana. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Semoga berkah. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik kita menjadi setitik terang. Semoga dengan banyaknya pertunjukan hibrid seperti ini dapat menjadi tonggak optimisme bahwa Jakarta bangkit. Jakarta bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.